Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami memuliakan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Kami sudah memuji, menyembah, muliakan Tuhan, dan kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan, dan tolong kami semua untuk dapat menerima kebenaran firman. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, Pak Waketum. Baik, saya share screen ya, supaya bisa kita bersama-sama melihat. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan saat ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali ya dalam doa bersama yang menjadi satu tradisi kita ya, sesuatu hal yang baik yang terus kita lestarikan ya. Sudah bisa melihat ya? Ya. Ya, sudah. Nah, tema kita prinsip ya. Disampaikan oleh saya, dihubungi oleh Ibu Pendeta Ripka. Jadi kita membahas tentang prinsip doa yang menggerakkan Tuhan ya. Prinsip doa yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Ini menarik dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Serahkan jalanmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau kita melihat Mazmur pasal 37 ini, ya kita lihat Mazmur pasal 37 ini menunjukkan ya menunjukkan perbedaan ya, menunjukkan perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Dan yang menjadi pertanyaan adalah yang merupakan pergumulan dari hamba Allah yaitu Daud yang menulis Mazmur ini. Nah, kenapa orang fasik itu justru dalam hidupnya kelihatan mujur, penuh berkat, sepertinya mereka berhasil. Padahal ya cara hidup mereka tidak sesuai dengan firman Allah. Bahkan mereka ya melawan Allah, ya merasa Allah tidak ada. Tetapi kenapa justru mereka yang sepertinya usahanya berhasil, pekerjaannya berhasil, mereka sehat, mereka sukacita. Nah, di sini kita juga bisa tergoda melihat kehidupan orang-orang yang tidak takut akan Allah, tetapi mereka diberkati. Kira-kira begini, kita melihat ada orang-orang yang cara hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah, katakanlah dalam bisnis atau mungkin juga pelayanan. Tetapi caranya tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi kok mereka diberkati, kok mereka berhasil? Wah, ini kita bisa tergoda juga pada akhirnya. Ini perlu kita waspadai. Ya, kita bisa tergoda melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah demi satu keberhasilan. Nah, tetapi dalam Mazmur ini disingkapkan, nah bagaimana kehidupan mereka ya yang tidak takut akan Allah atau orang fasik ini, walaupun sepertinya memang secara dunia mereka berhasil, tetapi akhir hidup mereka sangat menyedihkan. Akhir hidup mereka sangat menyedihkan, sangat tragis sekali ya. Tidak ada kebahagiaan yang abadi yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang bertalu-talu menaikkan doa kepada Allah, bisa kita merasa sepertinya Allah tidak bertindak. Allah sepertinya membiarkan kita begitu saja.
Misalnya kita sudah melayani sekian lama, kita berdoa supaya pelayanan ini berhasil, supaya bangkit pelayanan ini, supaya jemaat setia, supaya jemaat bertambah-tambah. Lah, sekian lama kita berdoa, bahkan juga mungkin udah berpuasa untuk itu. Kok belum ada? Kok belum muncul? Ya, misalnya kita lama berjuang berdoa ya untuk gedung gereja misalnya. Wah, kok belum ada. Berdoa untuk tanah tempat ibadah kok belum ada. Apakah Tuhan tidak bertindak atau memang kuasa Tuhan kurang? Nah, kadang-kadang kita bisa merasa, aduh, masalahnya di mana ya? Masalahnya di mana? Nah, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Allah yang dikasihi Tuhan, nah dalam kondisi seperti ini iman kita bisa tergoncang. Ya, dan akhirnya kita bertindak dengan menggunakan kemampuan kita secara manusia. Nah, satu contoh, Bapak Abraham dan Sarah. Kita melihat bagaimana usaha manusia untuk merealisasi janji Allah itu. Nah, memang idenya dari Sarah, ya, dari Ibu Sarah bahwa Bapak Abraham sudah tua, Ibu Sarah sudah tua, dan mereka tidak punya anak. Nah, bagaimana ini bisa terrealisasi? Nah, kemudian ada pikiran manusia, ya, dan ini sepertinya bagus, masuk akal. Ya, itu sebabnya Bapak Abraham menyetujui ya, akhirnya mengambil Hagar. Dan ini menjadi satu tragedi. Nah, apakah Tuhan tidak sanggup memenuhi janjinya atau tidak bisa bertindak menepati janjinya jika Bapak Abraham ya tidak mengambil Hagar? Ya, nah walaupun memang akhirnya mereka mengambil, tetapi fakta menunjukkan Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Tuhan tetap menginginkan atau memenuhi janjinya dari Sarah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pernah kita mengalami pengalaman di mana doa-doa kita sepertinya tidak menggerakkan Allah untuk bertindak. Aduh, di mana ini masalah saya kira-kira ya? Atau mungkin kita bertanya-tanya, benarkah Allah tidak tergerak untuk menolong saya, menolong kami, menolong pelayanan ini? Ini kok begini keadaan sudah sekian lama? Kalau kita belajar firman Allah, nah Allah tidak tergerak bertindak atau tidak mengabulkan doa, ya oleh karena pertama kita lihat ada dosa. Ya jelas, ya, telinga Allah tidak kurang tajam mendengar, tangan Allah tidak kurang panjang untuk mendengar, tapi yang pemisah adalah dosa. Oh, bisa kita introspeksi diri, apakah karena ada dosa? Ya, tetapi tidak hanya itu. Ya, bisa saja karena ya kita berdoa tanpa iman. Ya, kita berdoa tanpa iman, nggak percaya. Oh, bagaimana bisa terkabulkan? Atau kita berdoa tapi salah berdoa. Ya, kita salah berdoa. Nah, ini Allah tidak tergerak kalau hal ini yang terjadi. Tetapi kita sudah berdoa, ya kita menyelesaikan, ada pemberesan. Oke, mungkin ada dosa yang saya lakukan. Oke, kita bereskan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita introspeksi diri, tidak ada salah. Ya, kita lakukan itu. Tetapi toh sepertinya belum ada jalan keluar. Apakah Tuhan tidak bertindak atau kurang kuasanya? Ya, atau tidak tergerakkah Allah bertindak? Nah, di dalam Mazmur 37 ini kita melihat waktu Daud melihat keberhasilan orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang tidak takut akan Allah. Memang sedikit sepertinya ada ya rasa tidak nyaman ya. Ya kalau boleh secara manusia ya jengkel juga ya. Wah, kenapa sih mereka itu kok berhasil seperti itu? Ya, tetapi pada akhirnya hamba Allah ini mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Saudara, kebenaran firman Allah dalam Mazmur pasal 37 ini ya menunjukkan kepada kita beberapa prinsip doa yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Jadi kalaupun akhirnya kita sudah lama berdoa, tetapi belum ada kunjung tiba jawabannya, bukan berarti Allah tidak bertindak, Allah tidak mau dengar doa kita, bukan. Nah, prinsip yang harus kita pegang untuk kita terus berdoa, ya, dan kita yakin doa kita ini menggerakkan Allah untuk menjawab doa-doa kita. Yang pertama, prinsipnya adalah doa dipanjatkan oleh orang benar. Artinya kita yang menaikkan doa kepada Allah adalah kita yang hidupnya berkenan kepada Allah. Doa orang benar.
Nah, apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi doa orang benar. Nah, kehidupan kita harus kita pertahankan tetap benar di hadapan Allah sekalipun belum kita lihat tindakan Allah di dalam menjawab doa-doa kita. Pertahankan hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Allah, memiliki perilaku yang benar. Maka kita lihat dalam Mazmur 37 itu, dikatakan jangan marah, jangan iri hati kepada mereka yang berhasil itu, padahal mereka tidak takut akan Allah. Mereka orang fasik, ya jangan cemburu, jangan marah, ya. Jadi tetap kita hidup dalam kebenaran. Dalam bagian ini ditekankan terus berulang-ulang tentang hidup yang baik. Jangan mengikuti gaya hidup orang fasik, termasuk dalam pelayanan. Ada trik-trik dalam pelayanan supaya pelayanan berhasil tetapi tidak melibatkan Allah di dalamnya. Hanya dengan kekuatan manusia. Jangan pernah kita lakukan itu. Tetapi kita mau melakukan sesuai dengan firman Allah. Jadi harus berbuat baik atau pertahankan hidup yang benar. Jangan tergoda. Jangan ikut pola-pola dunia. Amin. Jangan ikut pola-pola dunia. Jangan kita berkata, wah ini harusnya saya seperti ini. Dengan ide saya secara manusia, pikiran saya. Tidak. Ayat ketiga berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, lakukanlah yang baik. Tetap lakukan yang baik. Walaupun kita sudah lakukan yang baik, sepertinya kita masih seperti posisi terzolimi. Kita lakukan yang baik, kok sepertinya tidak ada tindakan Allah yang luar biasa untuk menolong kita. Tetapi tetap pertahankan kelakuan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jangan bimbang, pertahankan jati diri kita sebagai pelayan Tuhan. Harus siap, kalaupun Tuhan izinkan harus masih menderita, bergumul berat dalam pelayanan ini. Tetap lakukan yang baik. Di ayat 16, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Ada perbedaan. Orang fasik berlimpah-limpah tapi itu tidak berkenan kepada Allah, itu akan habis. Tetapi lebih baik sedikit bagi orang benar. Oh, Tuhan bertindak sesungguhnya dalam hidup kita, tapi kan masih kok kecil, ya tidak apa-apa. Berkatnya masih segini, ya tidak apa-apa, puji Tuhan. Amin. Oh, berkatnya masih segini yang kita terima. Amin. Haleluya. Tetap berbuat yang baik. Tetap konsisten dengan ya kehidupan yang baik. Jangan tergoda mengikuti gaya hidup orang fasik. Di ayat 17. Sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tapi Tuhan menolong orang-orang benar. Hari ini mungkin kita merasa belum ada pertolongan. Begitu berat pelayanan ini. Begitu berat juga masalah ekonomi ini. Begitu berat juga tantangan hidup ini. Tapi kita yang tetap mempertahankan hidup benar. Doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan Allah bertindak untuk itu. Ya, Allah bertindak. Ya, dikatakan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ya, orang-orang benar itu siapa? Hamba-hamba Tuhan Gekri adalah orang-orang benar. Amin. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan Gekri adalah orang-orang benar. Dan pertahankan itu. Kita bersama-sama mempertahankan jati diri kita, kehidupan kita, kelakuan kita sebagai orang benar. Hamba Allah. Di ayat 18. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan lihat itu. Kesalehan. Hidup benar itu dilihat oleh Allah. Dan itu yang akan menggerakkan Allah bertindak. Hanya perlu nanti, ya bagian berikut kita akan prinsip berikutnya, perlu penantian. Jadi jangan kita langsung mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak bertindak buat saya. Nanti dulu, ya. Tetap bertahan dengan hidup yang benar, hidup saleh. Di ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta. Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan. Artinya apa? Berarti Tuhan bertindak dong, menolong kita, mendengar doa kita, dan akan ada jawaban doa yang akan kita terima.
sejauh kita terus mempertahankan hidup benar. Kita terus hidup benar. Di ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucu kita, generasi berikut akan menjadi berkat. Nah, di situ kita melihat Allah bertindak. Anak-anak kita dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan namanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Jauhilah yang jahat. Sekali lagi kita lihat di Mazmur 37, perbandingan antara orang fasik dan orang yang benar, orang yang jahat dan orang yang baik. Ya, dan orang yang baik sekalipun harus mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Walaupun kita mungkin sudah cukup lama berdoa, tapi belum kunjung tiba jawabannya, bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Tetapi prinsip ini kita pegang, bahwa doa orang benar, apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan orang benar, kehidupan benar, harus kita pertahankan. Hidup benar, ya, harus kita pertahankan. Ayat 28, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. 29, orang-orang benar. Nah, orang-orang benar, sekali lagi muncul. Orang-orang benar, hidup benar, ya, akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, prinsip doa yang menggerakkan Allah bertindak. Kita yang menaikkan doa-doa ini, pastikan kitalah memang orang benar itu. Jangan tergoda, jangan terpancing, ya, untuk melakukan sesuatu dengan cara kita padahal tidak sesuai dengan firman Allah. Termasuk dalam pelayanan, kita waspada, jangan menghalalkan segala cara supaya kita lebih hebat, lebih terkenal, lebih luar biasa. Kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara orang fasik. Itu hanya akan menghancurkan, dan itu tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kebenaran yang kita lakukan, kita sebagai pribadi yang benar, dari tindakan atau perbuatan kita yang benar, akan menggerakkan Allah, ya, akan menggerakkan Allah untuk bertindak menolong kita. Saya percaya hal ini. Mungkin hari ini masih harus dalam pergumulan. Kemarin waktu Bapak Ketum tunjukkan foto salah satu gereja yang di Jawa Tengah, ya, dengan kapasitas 300 dan gedungnya bagus. Nah, waktu saya melihat gedung ini, kemudian saya berpikir sejenak, wow, nanti Gekri akan banyak seperti ini. Amin. Kalimantan, Papua, ya, dan semua yang ada di Bali, ya, di mana-mana, ya. Haleluya. Wah, tapi kapan ini Tuhan bergerak? Tuhan pasti bergerak. Tuhan pasti bertindak. Ya, Bogor, ya, Jakarta sudah wah, ya, luar biasa. Kemudian Pulau Bangka, Riau, ya, luar biasa. Tetap kita mempertahankan hidup yang benar. Dalam 1 Petrus 3 ayat 12 berkata begini, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sebagai hamba Allah, hamba-hamba Tuhan di Gekri, kita pastikan, kita perjuangkan, ya, bahwa kita adalah orang-orang benar. Jangan terkontaminasi dengan cara-cara dunia. Prinsip yang kedua dari Mazmur 37, berdoa dengan rasa gembira. Ya, rasa gembira. Jadi bukan dengan duka cita, bukan dengan bersungut-sungut waktu berdoa, tetapi bergembira menantikan karya Allah. Semangat, sukacita. Di ayat 4 berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita bersungut-sungut minta sama Tuhan, Tuhan tidak kasih. Ini bersungut-sungut ini. Ini marah-marah ini. Ini ngambek ini. Enggak Tuhan kasih. Gimana kita berdoa? Ya, Tuhan, ya, matilah kita. Nanti kita begini, ya. Satu ketika kita melihat waktu murid-murid bersama Yesus. Padahal Yesus ada di perahu. Kemudian ada
ya gelombang. Murid-murid berseru kepada Yesus, Yesus kita binasa. Lah, kok berseru kepada Yesus tapi kita binasa? Ya bagaimana itu? Harusnya bersukacita. Puji Tuhan ada masalah ini karena Tuhan bersama dengan aku. Puji Tuhan ada beban ini, ada pergumulan ini. Yesus bersama dengan aku. Aku percaya, aku tetap bergembira sekalipun hari ini memang secara dunia, secara manusia kita mengalami kelemahan. Amin. Tetap bergembira waktu berdoa. Amin. Haleluya. Wah, ini gembira bagaimana Pak Pendeta? Ya kita semua harus bergembira. Ya. Tapi situasi kita alami kan begitu sulit. Tapi kita jangan berdoa datang kepada Tuhan minta dengan cara yang bersungut-sungut. Jangan pernah kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Itu tidak menyenangkan hati Allah, tidak menggerakkan Allah untuk bertindak menolong kita. Tetapi Tuhan mau kita bergembira. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang kita inginkan. Kita bergembira. Ya, Gekri menginginkan 10.000 jemaat. Kita bergembira berdoa itu. Kita bersyukur. Ya, kita memuji Tuhan. Ya. Shalom. Bisa dengar Bapak Ibu? Kok hilang? Lanjut. Bisa. Baik. Lanjut. Ini laptop saya rupanya yang bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita tetap bergembira, bersukacita, ya, bersukacita di dalam doa-doa kita. Nah, kemudian yang berikut. Ya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Prinsip yang ketiga adalah prinsip yang ketiga. Baik, sudah bisa. Prinsip yang ketiga. Berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 3 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan, penekanannya. Dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi waktu kita berdoa minta kepada Tuhan, percaya Tuhan, kami percaya. Doa kami ini menggerakkan Tuhan untuk bertindak, untuk memenuhi permintaan kami, permohonan kami. Percayalah, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Firman Tuhan katakan apabila kita meminta dengan keraguan, bagaimana mungkin Tuhan memberikan, bagaimana mungkin kita dapatkan. Ya, penuh dengan keyakinan. Ya, percayanya seperti percayanya Bapak Abraham. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, berharap juga dia. Enggak ada dasar untuk meminta juga dia. Kira-kira gini, Tuhan kami mau minta jemaat yang banyak. Tapi kita ini kan, waduh lemah banget, fasilitas kita aja begini. Tenaga tim kita aja gini, lemah sekali. Gimana ini? Tapi minta, Tuhan punya cara, bisa buka jalan buat kita. Tadi bincang-bincang ini bagaimana nih di Bogor kok ini kok SKTL kok enggak ada ini. Percaya Tuhan bisa jamah itu yang mengambil keputusan itu. Tuhan akan tergerak menjamah orang itu. Jadi kadang-kadang diberikan kepada kita semacam tantangan. Nah, apakah kita mulai mundur? Apakah kita kemudian tidak lagi berjuang? Nah, percayalah kepada Tuhan. Jadi kita katakan apa yang kita rindukan dengan satu keyakinan bahwa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Yesus kita akan dapatkan. Itu firman Tuhan katakan. Minta. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan. Dengan percaya sungguh. Dengan bertalu-talu. Ya, maka kita akan mendapatkan Allah bertindak. Allah mendengar doa kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Tapi kan mana udah lama. Nah, ada prinsip yang berikut. Nanti kita lihat. Ya, jangan kita langsung mengatakan, wow, Tuhan sudah nggak bertindak ini. Bagaimana? Akhirnya kita iman kita mulai
mulai kendor, doa kita mulai berkurang, tidak. Tapi kita semakin bersemangat. Kita percaya dengan doa bersama seperti ini, ya Tuhan akan ya tergerak juga untuk menjawab doa-doa kita bersama ini ya. Tuhan jawab, Tuhan berikan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita melihat di dalam ya, Yakobus pasal 5 ayat 16 tadi sudah saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, percaya sungguh-sungguh. Ya, sangat besar kuasanya. Artinya tidak sia-sia yang kita doakan itu, artinya Tuhan bertindak, akan segera bertindak. Ada yang sudah bertindak, kita sudah nikmati. Ada yang sedang harus kita nantikan tindakan itu. Tetapi prinsipnya, kalau kita percaya dengan sungguh-sungguh ketika kita meminta, maka kita akan mendapatkan. Dengan kata lain, Tuhan bertindak untuk itu. Prinsip yang keempat, menantikan dengan sabar jawaban doa dari Tuhan. Nah, seringkali kita tidak sabar menantikan Tuhan bertindak, menjawab doa-doa kita. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sudah tidak peduli kepadaku, tidak peduli lagi dengan aku, atau mungkin Tuhan sudah membiarkan aku. Ya, jangan terlalu cepat kita mengambil kesimpulan ketika doa kita belum dikabulkan, tetapi kita mau tenang, menunggu, ya, bersabar. Nah, ayat 7 berkata begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan dulu punya pikiran-pikiran lain. Jangan dulu punya pandangan-pandangan yang lain seperti Ibu Sarah tadi. Tidak usah, ya, tetap dulu nantikan Dia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Datanglah dalam hadiratnya, tetap memuji Dia, menyembah Dia, dan nantikan Dia. Kita menantikan Tuhan bekerja. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan tergoda dengan orang-orang fasik tadi yang seperti saya katakan. Dan ayat 34 sekali lagi dikatakan, nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan. Dan tetap ikuti jalannya. Ikutilah jalan Tuhan, amin. Kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Ya, jangan jalan-jalan dunia. Jangan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tapi kita sabar, nantikan Tuhan. Dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kesabaran. Kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab, harus bersabar, menantikan ya terrealisasinya janji Tuhan kepada mereka. Harus bersabar ya menjawab atau mendapatkan jawaban dari doa-doa yang mereka panjatkan. Dan banyak juga hamba-hamba Allah yang kita lihat yang telah terlebih dahulu ya mengalami ya berbagai macam pergumulan, mereka harus sabar menantikannya. Dan pun kita belajar ya berdiam diri di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Kita nantikan Tuhan berkarya. Kita percaya bersama-sama kita terus berdoa. Gekri untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui sinode kita, Gekri akan berkembang. Gereja-gereja Gekri di mana-mana akan berdiri. Ya, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi karena Tuhan. Kita nantikan Tuhan berkarya. Kita terus berdoa untuk itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin saat ini memang kita masih banyak mengalami pergumulan, banyak menaikkan doa-doa. Nah, tapi satu persatu kita sudah melihat bahwa Tuhan menjawab. Sesungguhnya Tuhan bertindak. Dan betul, Tuhan bertindak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prinsip doa yang menggerakkan Tuhan untuk bertindak. Berdasarkan Mazmur 37 ini, saya melihat bagian ini. Yang pertama, prinsipnya adalah pribadi yang berdoa harus hidup dalam kebenaran. Kita hamba-hamba Tuhan yang berdoa, jemaat yang berdoa, harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, kita berdoa dengan penuh sukacita, bergembira, jangan bersungut-sungut, jangan dengan sedih hati, tapi berdoa penuh dengan sukacita, gembira karena ada satu keyakinan Tuhan mendengar dan menjawab sehingga kita bersukacita. Dan yang ketiga, berdoa dengan penuh keyakinan, kepercayaan, tidak ada kebimbangan dan keraguan, karena yang kita minta adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kehidupan kita, untuk kita dapat
berpoya-poya, melampiaskan hawa nafsu kita, tidak. Dan yang keempat, prinsipnya adalah kita menantikan dengan sabar jawaban doa dari Tuhan. Orang sabar ya akan mendapatkan berkat itu, akan melihat, merasakan tindakan Tuhanlah yang terjadi atasnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Philip.